Terima kasih, Kasya. Halo, Sobat Kopi Talk. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Tema kita kali ini adalah tantangan kompetensi profesi di era 5.0. Kita ketahui bersama bahwa Society 5.0 adalah suatu konsep society yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi atau teknologi base yang pertama kali dikembangkan oleh Jepang. Memang pertama kali negara yang mengembangkan 5.0 adalah Jepang, dan konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi yang sebelumnya, yaitu revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi untuk mendegradasi peran manusia. Sobat Kopi Talk, Society 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0 yang diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dan dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Dan di era Society 5.0 ke depannya nanti, inovasi teknologi diarahkan untuk mengisi ketimpangan dengan memperbaiki produk jasa yang lebih berkualitas. Sahabat atau Sobat Kopi Talk, sudah hadir para narasumber di forum virtual Kopi Talk ini, sudah dijelaskan tadi oleh Kaisya, yaitu Bang Harya Jitramlan, Ketua LSPPM, dan Bang Ido Febriandika Wiba, founder Ziyadah Consulting. Saya akan sapa dulu satu persatu. Halo Bang Ido, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat selalu Bang Ido ya? Bang Ahmad. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, lalu narasumber yang kedua, Bang Harya Jitramlan. Bang Ajit, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat selalu, warahmatullahi Bung wabarakatuh. Ahmad. Sehat Alhamdulillah. selalu. Apa Alhamdulillah. kabar, Sobat Kopi Talk ya? Salam jumpa lagi atau salam kenal karena juga ada banyak yang baru ya. Dan ini acara bagus ini ya, saya lihat. Terima kasih ini untuk penyelenggara hari ini ya. Ya, baik, terima kasih Bang Ajit, dan tentunya kami akan ungkapkan bahwa slot waktu untuk para narasumber di Kopi Talk kali ini sekitar 20 menit, dan mungkin kita bisa mulai dari pembicara pertama, Bang Ido. Ini Bang Ido adalah salah seorang founder Ziyadah Consulting yang memang juga banyak berkecimpung di dalam teknologi 5.0. Bang Ido, ini kita ketahui bahwa kita memang belum sampai ke area atau ke posisi 5.0. Sekarang ini baru mungkin 4,5 kali ya, 4,5 karena belum full, tapi juga 4 juga masih nanggung gitu kan ya. Mungkin Bang Ido bisa jelaskan nih kira-kira tantangan profesi kompetensi ini seperti apa kira-kira di depannya nanti. Baik, saya boleh share screen? Oke, silakan Bang Ido kalau ada share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat jelas ya? Terlihat Bang. Alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah diperkenalkan sama Kasya, sama Bang Ahmad. Saya Ido Febriandika Wiba, saya founder Ziyadah Consulting. Ziyadah Consulting ini perusahaan konsultan bisnis dan manajemen yang mempunyai misi membersamai hijrah ya, para pengusaha, kemudian juga mendampingi usahanya untuk bisa bertransformasi menjadi korporasi. Gitu kira-kira Bang Ahmad. Baik, kita lanjut. Hari ini kita membahas tentang ya berdiskusi tepatnya, atau saya sharing, izinkan saya berbagi ya untuk tantangan kompetensi profesi di era Society 5.0. Tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bang Ahmad apa itu Society 5.0. Saya mungkin akan sedikit lebih banyak menjelaskan tentang Society 5.0 untuk menyamakan persepsi ya Bang Ahmad bagi para peserta. Mungkin di sini juga sudah banyak yang tahu ya bahwa Society 5.0 ini adalah perkembangan dari Society 4.0 yang dimulai dari 1.0. Dulu kita berburu, ya, kemudian mulai menuju ke agrikultural atau pertanian, kemudian menuju ke industrial, kemudian menuju ke information, dan sekarang New Society, ya tadi sampaikan bahwa human centered yang berbasis teknologi. Ya, itu dikatakan Society 5.0 di launching di Jepang tahun 2019. Baik, ini sumbernya dari CAO.jp ya. Ya, kemudian bagaimana Society 5.0 bekerja? Ya, kita ketahui bersama bahwa di teknologi itu ada IoT, Internet of Things. Ya, kalau sekarang jika IoT nanti ini bekerja di Society 5.0 lebih sempurna daripada sekarang, maka akan didapatkan kulturasi ya. Connectivity-nya lebih bagus dari informasi-informasi yang ada sehingga melahirkan value yang baru. Kemudian keterbatasan coverage area ya seperti di daerah pelosok
dan keterbatasan dari umur itu akan dibantu dengan teknologi seperti drone ya, yang seperti tampak pada gambar di kolom kanan atas, itu sudah tidak terasa sulit lagi. Dan ini betul dikatakan tadi sama Bang Ahmad bahwa sudah mulai moving toward ya, sudah mulai dilakukan. Jadi saya pernah dapat cerita sebuah lembaga sosial waktu itu ada bencana di daerah Papua mungkin kalau saya nggak salah, aksesnya tertutup ya karena jalannya tertutup, kena longsor dan sebagainya, sehingga bantuannya dikirimkan melalui drone. Cuman memang drone-nya masih dikendalikan full oleh manusia, belum menggunakan AI. Nah, mungkin suatu saat drone ini akan lebih luas seperti kepada ekspedisi ya, dan sudah dikendalikan dengan AI, ya, artificial intelligence. Kemudian di sisi kiri bawah itu, kalau sekarang ya sudah mulai menuju big data, tetapi yang menganalisa kita gitu ya. Nanti suatu saat pada saat safety 5.0 ini sudah berjalan, dia akan teknologi ini akan membantu kita untuk menganalisa big data tadi. Ya, kemudian yang di sisi kanan bawah itu juga membantu dengan automatic driving cars, ya, kemudian automatic robotics segala macam itu bisa membantu kita atas keterbatasan fisik kita. Kalau di film-film itu mungkin bisa kita ambil contoh Iron Man lah ya. Iron Man itu punya keterbatasan fisik, tapi dengan memakai Jarvis ya, programnya Jarvis, kemudian ada body ininya, body besinya itu, robotnya itu, dia mempunyai kekuatan yang lebih. Ya, contohnya seperti itu. Itu suatu saat seperti itu, meskipun sekarang belum terjadi. Maka Current Information Society 4.0, Moving Toward Society 5.0, ya bisa kita lihat, ya, ini sumbernya juga dari cao.cp, itu kalau sekarang kita menggunakan navigasi sistem, kita yang searching. Seperti Google Map mungkin ya, kita mencari tempat, kita yang searching. Tapi someday ada automatic driving. Jadi kita masukkan datanya, dia sudah menuju, dan ini sudah mulai di tes ya kan. Mobil yang automatic driving sudah ada sebenarnya, cuma nggak diproduksi massal. Belum diproduksi massal. Kemudian person analysis information juga seperti saya disampaikan bahwa masih kita yang menganalisis, nanti akan dibantu AI untuk menganalisa sesuatu. Ya, jadi someday ya konsultasi bisa jadi dibantu oleh AI gitu ya, untuk mendapatkan analisa. Kemudian full automatic ya, yang berkaitan dengan physically, dia pada saat society 5.0 dia full automatic. Dan ini sudah ada sih perusahaan pabrik manufaktur yang full automatic dengan robotik, meskipun terbatas. Baik, apa beda human dengan mesin? Ini saya sumbernya dari Marketing 0.0, tulisan Philip Koptel, Pak Hermawan Kertajaya, dan Pak Iwan Setiawan, CEO dari Marketplace ya? Marketplace. Marketplace, oh ya. Ya, betul. Marketplace ya. Pak Iwan Setiawan ini CEO-nya. Ya, kalau manusia itu bisa berpikir kalau nanti tergantikan, dibantu dengan mesin, namanya artificial intelligence. Kemudian kalau manusia itu berkomunikasi, nanti akan dibantu dengan natural language processing. Kemudian kalau manusia punya sensitivitas, nanti dibantu dengan sensor teknologi. Ya. Kemudian kalau pergerakan manusia akan dibantu dengan robotik. Ya, kemudian imagining yang dilakukan manusia akan dibantu dengan mixed reality seperti virtual reality ya. Jadi kemarin saya dapat info untuk plan-plan yang jauh terpelosok di dalam, ya kami punya klien itu tambang ya. Itu ownernya menginginkan besok ada teknologi yang kita nggak usah ke lapangan gitu ya, karena capek sekali di perjalanan itu Bang. Jadi kita dari kota itu melosok udah 6 jam ya kan. Infrastruktur jalannya juga wah luar biasa lah. Jadi untuk mengawasin itu someday ya nggak perlu kita ke sana physically, tapi menggunakan mixed reality tadi seperti VR ya, virtual reality. Kemudian connecting, kalau kita berhubungan nanti dibantu dengan IoT dan blockchain. Baik, apakah hal ini merupakan ancaman peluang? Ya tergantung ya Bang. Tergantung dari kesiapan kita. Kalau dihubungkan dengan profesi, ada kesiapan para profesional
Ya, ancaman menurut saya sih, kita sharing aja ya. Menurut saya menjadi ancaman jika kita nggak siap. Menjadi peluang jika kita siap dengan perubahan ini. Baik, saya menggunakan istilah dari penerbangan. Jadi di penerbangan itu ada namanya critical eleven. Sebenarnya ini adalah konsep Society 5.0. Dia mensinergikan antara human and teknologi. Maka peran manusia pada saat di critical eleven ini dibutuhkan jika dia mempunyai kompetensinya. Maka di critical eleven yang saya ambil dari istilah penerbangan ini itu adalah 3 menit setelah take off itu nggak boleh autopilot. Jadi yang mengendalikan pilot dan co-pilot menggunakan kompetensinya. Ya, manual. Menggunakan kompetensinya dibantu. Ya, ini konsepnya kan dibantu oleh teknologi. Teknologi yang banyak itu di pesawat. Mungkin hari ini ada Pak Pilot yang ikut mungkin. Mungkin lebih paham ya. Iya. Jadi hal itu pada saat keadaan itu 3 menit take off dia tidak boleh autopilot. Baru setelah itu full autopilot. Kemudian 8 menit critical eleven di 8 menit sebelum landing juga tidak dibolehkan menggunakan autopilot. Di 8 menit sebelum landing, ya maka 8 plus 3 ya, 11 dia 11. Dia harus juga tidak boleh autopilot. Dia menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi pilot dan co-pilot untuk mengendalikan pesawat dibantu dengan teknologi yang ada di pesawat tersebut. Maka konsep Society 5.0 analoginya sama seperti itu menurut saya. Jadi synergizing antara human dan teknologi yang perannya ya, kita sebagai profesional menurut saya ada 11 juga nih. Ya. Yang pertama, mengambil keputusan. Ini menurut saya nggak mungkin digantikan dengan mesin. Ya. Mereka yang menyajikan, tapi kita tetap punya hak ya maksudnya, punya wewenang ya untuk mengambil keputusan. Yang kedua, membuat konsep. Karena mereka ada dengan konsep kita. Teknologi ini tidak akan ada jika kita tidak mengkonsepnya. Yeah. Jadi menurut saya yang kedua pada saat Society 5.0 terjadi, maka kita membutuhkan conceptual thinking yang bagus. Kemudian yang ketiga merencanakan. Ini juga menurut saya tidak bisa dilakukan oleh mesin ya. Karena merencanakan ini bagian dari membuat konsep. Kemudian mengelola resource yang mereka juga terbatas karena kita lah yang bersentuhan dengan resource tersebut sehingga hanya kita lah yang bisa mengelola resources tersebut. Resource ini banyak ya, aset, manusia dan sebagainya. Kemudian directing mengarahkan itu juga menurut saya tidak bisa dilakukan teknologi, baik itu AI maupun teknologi yang lain. Sehingga directing mengarahkan ini menurut saya hanya bisa dilakukan oleh human seperti ya tadi di critical eleven di penerbangan ya. Maka pilot dan co-pilot lah yang mengarahkan bahwa kita melakukan landing di landasan nomor sekian dan sekian. Jadi kita mengarahkan mesin-mesin ini atau teknologi ini untuk melakukan sesuatu. Kemudian memberi motivasi. Kalau ini bukan kepada mesin ya Bang Ahmad. Yeah. Memberi motivasinya kepada human tentunya. Ini juga menurut saya tidak bisa dilakukan oleh mesin. Meskipun bisa pun dia emosionalnya tidak ada. Ya, tidak klik lah. Tapi kalau Pak Haryadin memberikan motivasi beda ya dengan AI-nya misalkan Telkomsel misalkan Veronica ya namanya itu beda ya, pastinya beda. Kemudian ketujuh membangun kolaborasi. Ini juga tidak mungkin dilakukan oleh mesin karena kolaborasi antar human maksud saya itu adalah dilakukan oleh human atau manusia itu sendiri. Kemudian komunikasi yang intensif. Kalau sekedar komunikasi mungkin sudah bisa tergantikan dengan natural language process tadi, NLP tadi. Tapi kalau komunikasi yang intensif untuk mengkoordinasi tim dan sebagainya, menurut saya tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Kemudian membangun solidaritas, ini juga bentuk dari emosional human ya. Sehingga menurut saya tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Kemudian mengendalikan keadaan dalam kondisi yang genting, kalau dianalogikan ke penerbangan tadi, kondisi genting di critical eleven, mereka bisa mengendalikan. Bahkan di tengah perjalanan pun, autopilot bisa di-off-kan jika ada sesuatu yang membahayakan. Ya. Seperti waktu itu kejadian Garuda yang di Solo ya, kayaknya di mendarat di sungai ya. Yang di Sungai Bengawan Solo ya. Betul. Ya. Nah, itu kan nggak mungkin menggunakan autopilot. Beliau mengendalikan keadaan, sehingga harus cepatnya berpikir
menggunakan full kompetensi beliau, sehingga alhamdulillah risiko yang korbannya hanya satu. Ya. Sehingga saya Itu pun karena loncat itu keluar dari iya, badan karena pesawat. takut kali. Betul. Ketakutan. Pramugarinya kebetulan itu. Betul. Ya. Ya, betul. Maka itu yang saya sampaikan di sini, kita sharing ya. Mengendalikan keadaan hanya bisa dilakukan oleh human. Ya. Kemudian 11, memimpin. Nah, ini leader memimpin semua yang baik human itu ya harus dilakukan oleh manusia, Bang Ahmad, menurut saya. Betul. Ya, maka untuk menghadapi society 5.0 memang dibutuhkanlah knowledge and skills atau pengetahuan dan kalian, atau yang lebih baik lagi adalah kompetensi yang bersertifikasi, Bang Ahmad. Oke. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita